Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Aulia Ramadhani, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum dari kelas B7 dengan stambuk 040 2024 0243. Nah, di sini saya ingin memaparkan 4 materi. Yang pertama, hak dan kewajiban. Yang kedua, peristiwa hukum. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum. Yang keempat, pembuatan hukum dan akibat hukum. Nah, maksud dan tujuan saya membuat video ini dikarenakan tugas pertama saya yang ditugaskan oleh Bapak Dr. Hardianto Jangki SHMH. Jadi, materi pertama yaitu hak dan kewajiban. Hak menurut pendapat dari Van Apeldoorn, hak adalah kekuasaan atau wewenang hukum yang diberikan kepada orang dan badan hukum atau natural person dan rah person. Yang menjadi tantangan adalah kewajiban orang lain untuk mengakui kekuasaan itu. Sedangkan menurut Sabjito Raharjo, hak adalah kekuasaan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut. Nah, ada juga 3 hal bagian unsur. Yang pertama, unsur perlindungan. Contohnya, kita tidak boleh menganiaya. Dan yang kedua, unsur melindungi. Contohnya, kewajiban untuk melindungi. Dan yang ketiga, unsur kehendak. Sedangkan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Ada pula penggolongan kewajiban, yaitu kewajiban mutlak, yaitu tidak mempunyai pasangan hak. Dan yang kedua, kewajiban nisfi, kewajiban yang berlaku terhadap pihak-pihak tertentu yang terkait dalam suatu perjanjian atau hubungan hukum. Ada juga kewajiban publik, yaitu kewajiban yang memiliki tanggung jawab secara individu, organisasi, atau pemerintah demi kepentingan masyarakat umum. Contohnya, membayar pajak atau mematuhi peraturan hukum. Dan ada juga kewajiban perdata, yaitu tanggung jawab yang muncul dari hubungan hukum antara individu atau pihak-pihak tertentu dalam ranah hukum perdata. Contohnya, perjanjian kontrak yang harus ditepati. Nah, yang kedua yaitu peristiwa hukum. Peristiwa hukum yaitu kejadian atau fakta yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya, perkelahian, perkawinan, perceraian. Nah, yang ketiga, perbuatan melawan hukum. PMH terbagi menjadi 2 waktu, yaitu sebelum tahun 1919. PMH itu adalah terjadi apabila bertentangan dengan hukum tertulis atau perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan terbagi juga menjadi 2, yaitu melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang, dan yang kedua bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Dan yang kedua sesudah tahun 1919 dan memiliki juga 2 bagian, yaitu setiap perbuatan atau kealpaan yang menimbulkan pelanggaran terhadap orang lain bertentangan dengan kewajiban pelaku. Dan yang kedua, melanggar baik kesusilaan yang layak dalam pergaulan. Yang keempat yaitu perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah tindakan yang sah diakui dan dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum. Ada 3 jenis akibat hukum. Yang pertama, hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Yang kedua, akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, dan lenyapnya suatu hubungan. Dan yang ketiga, akibat hukum berupa sanksi memiliki 2 hal, yaitu ada di lapangan hukum pidana dan ada juga di lapangan hukum perdata. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.